Gen Z ini dikenal dengan generasi mendang-mending atau bermental tempe. Tapi kenapa Gen Z bisa seperti itu? Dikarenakan Gen Z ini dihadapkan dengan dua hal yang berbeda. Yang pertama itu faktor eksternal, yang kedua adalah faktor internal. Eksternal ini berkaitan dengan aspek kehidupan sehari-hari seperti sosial, akademik, dan ekonomi. Dan karena permasalahan tersebut yang tidak dapat ditangani dengan baik, maka Gen Z ini sering mengalami stres bahkan depresi. Sedangkan faktor internal ini berkaitan dengan permasalahan pribadi Gen Z seperti emosional, psikologis, dan percintaan. Ini yang menyebabkan Gen Z ini sering terkena gangguan mental. Tapi apa penyebab para Gen Z ini gagal? Kita akan masuk ke chapter pertama, yaitu pengaruh yang menyebabkan Gen Z ini gagal. Pengaruh yang menyebabkan Gen Z ini gagal, yang pertama adalah adaptif teknologi. Gen Z ini lahir seiring dengan pertumbuhan teknologi. Ketika Gen Z ini tumbuh, banyak sekali informasi yang mudah untuk didapatkan. Namun, sangat disayangkan, seiring informasi yang mudah didapatkan, Gen Z ini belum dibekali dengan persiapan diri yang tepat. Makanya nggak heran kalau banyak sekali para Gen Z ini yang suka membanding-bandingkan. Mulai dari membanding-bandingkan pekerjaan, atau bahkan sampai kehidupan sosial. Oh enak ya kerja tempat lo, kantornya bagus ya, gajinya besar. Karena kebanyakan dari Gen Z ini memandang sesuatu hal hanya dari satu sudut pandang saja. Coba menilai sesuatu yang kalian anggap menyenangkan di sudut pandang yang lain. Kalian akan sadar kalau apa yang kalian lihat nggak seenak apa yang dirasakan. Selanjutnya, poin kedua, pengaruh yang menyebabkan Gen Z ini gagal, yaitu gaya hidup. Dimana gaya hidup Gen Z ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu FOMO dan status sosial, yang menyebabkan mereka menjadi lebih konsumtif. Semisal ada sesuatu tempat liburan atau tempat makan atau barang-barang, semisal baju, tas, atau lain sebagainya yang lagi viral, mereka cenderung ingin cepat berkunjung atau membeli. Dikarenakan mereka ini takut ketinggal momen atau tidak mengikuti sesuatu aktivitas tertentu. Dari status sosial, mereka beranggapan kalau status sosial yang tinggi itu bisa memiliki atau membeli barang-barang yang mahal dan bermerek. Semisal beli iPhone, jam tangan, kendaraan yang harus bagus. Akhirnya dari keseluruhan gaji yang mereka dapat, ini digunakan membeli barang. Bahkan ada barang yang masih menyicil atau kredit dalam kalangan para Gen Z. Yang ketiga, yaitu pinjol dan judol. Dua hal ini saling berkaitan yang menyebabkan para Gen Z ini bisa terjerat. Dalam hal tersebut adalah literasi keuangan. Literasi keuangan ini menyakup pemahaman mengenai cara mengelola uang, menabung, berinvestasi, serta memahami resiko dari berbagai instrumen keuangan. Sayangnya banyak Gen Z yang belum mendapatkan edukasi yang memadai tentang hal ini. Akibatnya mereka cenderung tidak memahami bahaya dan konsekuensi dari penggunaan pinjaman online serta perjudian online. Banyak yang menganggap kalau pinjol itu sebagai solusi mudah dan tepat untuk masalah keuangan jangka pendek, tanpa menyadari bunga yang tinggi dan resiko terjerat utang yang lebih besar. Juga dengan judi online yang dianggap sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang tambahan, padahal sangat berisiko dan dapat menimbulkan kecanduan. Dari permasalahan yang ada, ini solusi dari permasalahan tersebut. Kita melangkah ke selanjutnya, yaitu chapter kedua, cara Gen Z keluar dari kegagalan. Yang pertama adalah pola pikir. Pola pikir ini dimana ada dua hal, growth mindset dan fixed mindset. Growth mindset adalah orang yang sangat menyadari kualitas seseorang bisa didapatkan dari usaha dan kerja keras. Sedangkan fixed mindset ini meyakini jika bakat adalah hal mutlak, sehingga kemampuan pada seorang tidak bisa diubah lagi. Seiring berjalannya waktu, dunia akan terus mengalami perubahan. Maka dari itu, kita sebagai manusia dituntut untuk mempunyai pola pikir yang berkembang atau growth mindset. Ini bisa membantu kalian dalam mencapai tujuan jangka panjang. Seperti yang diinginkan, ada suatu langkah yang dapat merubah pola hidup kalian. Langkah pertama adalah mencari tahu perubahan spesifik yang diperlukan. Hal ini berarti mengidentifikasi kebiasaan buruk, cari pengganti kebiasaan tersebut, dan mencari tahu keterampilan baru yang ingin kalian asah. Kedua, menetapkan tujuan dan batas waktu. Setelah kalian berhasil mengidentifikasi dan mendapatkan daftar hal atau tujuan yang ingin dirubah, buatlah catatan agar lebih spesifik. Contoh, lo buat catatan harian yang ingin dilakukan, mulai dari lo bangun tidur sampai ke tidur lagi. Ketiga, mulai kebiasaan baru. Ini bentuk tanggung jawab
dari poin yang kedua, dari apa yang lo tulis. Ini harus lo kerjakan ketika lo di poin yang kedua, lo nulis jam 4 pagi harus bangun, maka lo harus bisa bangun di jam 4 pagi tersebut. Cara kedua, keluar dari kegagalan Gen Z, yaitu dikotomi kendali. Ini sebuah cara untuk mengendalikan pikiran kalian agar lebih tenang dan bisa berpikir lebih jernih. Semisal ketika kalian pergi ke suatu tempat, dan saat itu juga sedang hujan, mungkin dari beberapa kalian akan jengkel atau mengupat. Ketimbang kalian jengkel atau emosi, mending kalian berpikir hal yang bisa kalian lakukan. Semisal menggunakan jas hujan atau payung. Ini yang dinamakan dikotomi kendali. Berpikir mana yang bisa kita kendalikan dan apa yang berada di luar kendali kita. Selanjutnya adalah cara pandang rasa sakit. Rasa sakit ini terjadi karena sebuah respon emosional yang kompleks, tetapi juga merupakan ekspresi dari kondisi fisiologi yang dalam. Dalam hal tersebut, ini terjadi karena sesuatu hal. Di antaranya adalah kehilangan orang yang disayangi, stres kronis atau tekanan fisiologis, kehilangan pekerjaan atau ketidakpastian karir, konflik interpersonal, pengaruh media sosial, dan ekspektasi yang tidak realistis. Ketika salah satu hal tersebut pernah kalian alami, maka hal terbaik untuk menjaga integritas dalam diri kalian adalah mengendalikan emosional dalam diri kalian dan mengubahnya menjadi energi positif. Kalau semisal kalian sedang diremehkan atau direndahkan, jangan balas mereka hal yang serupa, tetapi balaslah mereka dengan pencapaian yang lebih tinggi dari apa yang mereka miliki. Dan ini adalah chapter yang terakhir, yaitu penutup. Tiap generasi punya karakteristik dan potensinya masing-masing yang tentunya dapat dimaksimalkan sesuai dengan kemampuannya. Gen Z ini cenderung mengedepankan fleksibilitas dalam bekerja. Oleh karena itu, potensi ini sangat mampu untuk dimaksimalkan karena mereka mampu untuk tetap produktif dimanapun dan kapanpun, tanpa harus terbatas kerja di kantor saja. Tetapi multitasking juga berpotensi menimbulkan kesalahan mirror. Nah, untuk menghindarinya, kalian bisa membuat list pekerjaan sebanyak mungkin, buatlah checklist skala prioritas, dan tentunya deadline untuk menyelesaikan pekerjaanmu tanpa ada kendala. Mungkin video ini bisa bermanfaat, dan next di video berikutnya.